Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Oke teman-teman pionir semuanya dimanapun kalian berada, salam petir, salam sukses. Di video kali ini ada informasi dan juga berita yang datangnya dari Twitter tentunya. Di sini ada Justin Wu ya. Justin Wu kembali lagi mensupport Pi Network. Nah, jadi kontrak yang bagus dan cerdas akan hadir di Stellar. Kita bisa melihat Stellar di DeFi dan juga NFT dalam perjalanan di Cakrawala. Ini bisa menjadi bullish untuk masa depan Pi Network di masa depannya untuk NFT dan juga DeFi dan lainnya seiring dengan perkembangan peta jalan. Nah, jadi di sini Justin Wu mensupport antara Stellar Lumen ya, XLM itu koinnya yang bernama XLM, dan juga Pi Network. Ada apakah di sini ya? Di sini Justin Wu menyebutkan sektor DeFi dan juga NFT. Di sini kontrak yang bagus. Ya, mudah-mudahan ini berita baik untuk kita semuanya penambang koin Pi Network, teman-teman ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan lagi, geser lagi ke sini. Di sini ada kabar baik, hasil rapat nilai Pi Network di mainnet tertutup 15 Januari sudah keluar. Nilai terpadu di semua platform perdagangan adalah $314 per Pi, menunggu pengumuman resmi. Nah, jadi harga $314 ini teman-teman ya, jika kita mencari informasi-informasi lebih dalam, memang banyak yang menyetujui, walaupun ini sekali lagi saya bilang harga konsensus. Jadi di sini sudah banyak yang menyetujui harga Pi $300. Kita tinggal tunggu pengumuman resminya saja, seperti TPG Ecosystem, terus Pitak, terus Trinity ya, PORG, dan juga masih banyak yang lain yang mensupport perkembangan Pi di ekosistemnya mereka. Oke, kita geser lagi di sini, lanjutkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada awal mulanya di sini ada apa sih namanya ya ini. Jadi tulisan-tulisan Cina kayak gini sengaja saya translatekan ya, entah ini Cina entah ini Jepang, saya kurang tahu teman-teman ya. Nah, di sini pokoknya saya translate lah dari Twitter. Nah, di sini hukum, apakah Cina sudah sejauh ini? Di sini bisa dilihat teman-teman ada peta ya. Peta negara, di sini ada Pi di sini logo koin Pi. Nah, di sini terus ada yang berkomentar di sini ya. Jika Anda adalah pengguna yang telah menyelesaikan KYC, Anda dapat bertukar Pi hanya di Jepang. Nah, di sini ada informasi jika sudah lolos untuk KYC, Anda dapat bertukar. Bertukar itu kemungkinan bertransaksi ya. Bisa bertransaksi itu di Jepang dan juga di Cina kemungkinan. Tentu saja karena hal ini adalah jaringan tertutup. Nah, ini yang disebutkan dengan mainnet tertutup ya. Dilarang menukarkannya ke mata uang fiat. Nah, jadi dalam mainnet tertutup itu pionir tidak boleh menukarkan ke mata uang fiat karena memang belum masuk bursa, teman-teman ya. Oke, ini ada 11 poin penting yang kemarin ataupun semalam kurang lebih 9 jam yang lalu tim moderator melakukan live AMA ya. Jadi kita suruh mendengarkan, tetapi untuk yang versi aslinya kan dalam bahasa Inggris. Tenang saja. Di sini saya sudah mempunyai rangkuman yang versi bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, satu, apakah kita bisa melihat ada detail sisa koin Pi untuk ditambang? Jawabannya ya, ada di Block Explorer. Nah, jadi kalian jangan khawatir ya. Dan diupdate dalam white paper. Nah, untuk poin yang kedua, apakah Pi yang dikunci akan dimasukkan dalam persediaan yang beredar atau tidak? Jawabannya iya, semua saldo yang terkunci masuk dalam persediaan. Nah, jadi kayak gitu ya, ibaratnya nih total supply-nya berapa, ya itu masuk dalam
persediaan ya, bukan mengurangi mentang-mentang itu dikunci ya, itu mengurangi total supply, itu tidak sama sekali ya. Jadi pai yang dikunci itu dimasukkan dalam persediaan yang beredar, itu iya ya, jadi tidak berkurang. Nah, untuk yang ketiga, apakah waktu lock up ada hitungan mundur yang bisa dilihat pionir? Jawabannya iya, seperti staking pada umumnya. Ibarat kita melakukan lock up ataupun penguncian koin itu ibaratnya 2 tahun ataupun 6 bulan. Nah, ibarat kita sudah men-staking selama 5 bulan misalnya. Itu berarti tinggal sisa 1 bulan lagi kalau kalian itu melock up-nya tuh 6 bulan. Jadi pokoknya ada hitungannya ya. Itu untuk poin yang ketiga. Nah, di sini kita lanjutkan untuk poin yang keempat. Jika saya kehilangan kunci privat ataupun prasa sandi dan membuat wallet baru, apakah saldo dikirim ke wallet yang baru atau yang lama? Jawabannya, tunggu perkembangan berikutnya dan mengkonfirmasi wallet yang akan dikirim saldo pai nanti. Akan menjadi pemberitahuan sebelum mengirim pai wallet ke dalam mainnet. Nah, jadi ini pihak core team belum bisa menjawab lebih pasti mengenai prasa sandi yang hilang. Nah, untuk poin yang kelima, bisakah saya bisa memiliki 2 wallet dan mengatur wallet mana yang akan dikirim koin pai? Jawabannya, untuk saat ini biar simple, 1 pionir 1 wallet, tetapi di masa depan bisa membuat beberapa wallet. Oke, untuk saat ini 1 pionir 1 wallet ya, 1 dompet pai. Jadi untuk saat ini belum bisa membuat wallet ganda kayak gitu. Untuk poin yang keenam, apakah bisa melihat orang ataupun pionir yang sudah lulus KYC? Nah, ini yang saya cari-cari teman-teman. Jawabannya sudah pasti jelas terlihat di dalam blockchain, bahwa ketika pionir menyelesaikan akan terlihat jumlah total wallet di blockchain, dan mungkin kami akan membuat daftar beberapa orang yang sudah melakukan KYC di aplikasi. Nah, ini akan membuat daftar yang sudah melakukan KYC dan lolos di dalam aplikasi. Kita tunggu saja perkembangannya teman-teman ya. Nah, di sini untuk poin yang ketujuh, kapan validator menerima hadiah pai? Jawabannya, kita akan melihat ketika KYC terjadi. Dan perlu diingat, KYC membutuhkan biaya bayar, yaitu 1 pai untuk proses KYC, dan biaya ini untuk dibagikan ke validator sebagai reward tambahan. Validator adalah node yang memvalidasi transfer ataupun keluar masuknya koin pai. Jadi KYC itu membutuhkan biaya bayar 1 koin pai. Jadi kayak gitu ya. Oke, kita untuk masalah bayar membayar kita nantikan aja kelanjutannya teman-teman ya. Kita ikuti perkembangannya. Untuk poin ke-8, apakah bisa KYC untuk anak di bawah umur? Jawabannya, bisa saja terjadi dengan didampingi orang tua untuk melakukan KYC. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang pernah mendaftarkan anaknya untuk menambang koin Pi Network, jika belum mempunyai KTP, bisa tuh untuk melakukan KYC. Cara-caranya tuh dipandu oleh orang tua ya. Dan juga kita nantikan informasi selanjutnya, tentunya kita ikuti perkembangannya. Nah, untuk poin ke-9, kapan kita mengharapkan the apps barter ataupun toko aktif di Pi Network? Jawabannya, selama periode tertutup, pihak Pi mempercepat pemigrasian orang dan tergantung seberapa cepat the apps bermigrasi. Oke. Dan di sini kita bisa barter dengan toko aktif di Pi Network selama periode tertutup. Jadi migrasinya akan dipercepat supaya beberapa pionir bisa menikmatinya teman-teman ya. Nah, untuk poin yang ke-10, apakah akan ada daftar pasar yang disetujui tim inti untuk perintis sebagai referensi? Jawabannya, di sini kami akan mendukung pasar apapun dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan dan menyediakan layanan yang handal. Oke, di sini kami akan dukung pasar apapun dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan dan menyediakan layanan yang handal. Ini dalam artian
benar-benar mantap ya, benar-benar mantap isi dari poin yang ke-10 ini. Nah, untuk yang ke-11 di sini, adakah mekanisme bagi pionir untuk melaporkan penipuan marketplace? Nah, di sini adakah mekanisme bagi pionir untuk melaporkan penipuan marketplace? Jadi, jikalau nanti ya ada marketplace yang menipu, di sini jawabannya pasti ya. Di sini core team yang menjawab, pasti akan ada mekanisme pelaporan aplikasi yang scam dan berpura-pura menjadi marketplace. Maka mereka tersebut akan dihapus dari PyBrowser. Nah, jadi PyBrowser itu nanti jika ada marketplace yang istilahnya menyimpang ya, tidak sesuai prosedur PyNetwork, jadi akan bisa dihapus dari PyBrowser. Jadi dilaporkan lah kemungkinan kayak gitu ya. Jadi ada 11 poin penting di sini yang bisa kalian pelajari bersama-sama ya. Jadi kalau penjelasan saya kurang maksimal, kalian bisa pause saja video ini, terus kalian baca ulang dan artikan kembali teman-teman ya. Jadi ini dari 11 poin penting ini live di ama moderator ya, yang semalam kalau nggak salah ya. Soalnya saya lihat di YouTube-nya PyNetwork itu 9 jam yang lalu kayak gitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan berita ini bermanfaat buat kita semua teman-teman. Di sini saya Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.